Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rita Siska, guru PAI sekaligus mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250965. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 6 Sungai Betung kelas 5 dengan materi zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar PAI. Sebelum belajar, silahkan terlebih dahulu Ananda mengecek kerapian, kebersihan, dan persiapannya untuk belajar. Coba perhatikan, masih ada sampah di bawah enggak? Sudah nyaman kelas kita untuk belajar? Sudah. Kalau sudah, mari kita mulai dengan doa bersama. Pada ketua kelas, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Rab, Ahmad Rab, Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Maya Sylvia, Hadir Bu. Atwida Iker Razak, Hadir Bu. hadir. Nawang Sari Anggraini Nastiti, Hadir Bu. hadir. Sylvia Nadir Rahma, Hadir Bu. hadir. Ananda semuanya berjumlah 15 orang ya. Hadir semua ya? Hadir Bu. Hadir. Wah, berarti Ibu centang saja semuanya hadir ya. Baiklah Ananda semuanya, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Ma'un. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la
alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran hati kita menjadi tenang, lalu Allah memberikan rahmat, karunia, keberkahan dengan ilmu yang akan kita tempuh. Selanjutnya, Ananda, apakah sudah membawa buku pelajaran hari ini? Kalau sudah, keluarkan buku pelajaran PAI-nya hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, untuk menambah semangat kita ice breathing dulu. Tepuk semangat. Iya, bagus. Ananda semuanya semangat semuanya ya. Ananda semuanya, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu. Judulnya Aku Anak Soleh. Iya, bagus Maya. Apa judul pelajaran kita minggu lalu? Aku anak soleh. Bagus. Selanjutnya, di dalam materi Aku Anak Soleh, siapa yang masih ingat pembahasannya tentang apa saja? Saya, Bu. Indahnya saling menghargai. Iya, benar Daib. Materi kita itu ada tentang indahnya saling menghargai. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran bab 4. Perhatikan ya yang Ibu tampilkan di depan. Apa kira-kira judul kita ya? Nah, perhatikan. Apa judul materi kita hari ini? Hidup lapang dengan berbagi nafas. Hidup lapang dengan berbagi. Materi kita untuk pertemuan pertama ini adalah tentang zakat. Tentang zakat. Dengan benar. Membacakan dalil tentang zakat dengan benar. Yang ketiga, siapa yang bisa membantu Ibu membacakan? Saya, Bu. Mengklasifikasikan tentang macam-macam zakat dengan benar. Iya. Yang keempat, menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Lalu yang kelima, tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan tentang cara menghitung zakat dengan benar. Jadi, ada berapa tujuan pelajaran kita pada hari ini? 5. Iya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat? Saya, Bu, untuk saling berbagi. Iya, benar jawabannya. Apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat harta. Iya, benar jawaban Afifah dengan Amar. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut Ananda, siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Fakir miskin. Ada tambahan? Belum. Nah, nanti kita perjelas ya. Untuk menambah semangat kita mempelajari materi ini, mari kita tepuk fokus.
Yang kedua, nanti kita akan mengamati video tentang zakat. Setelah itu, Ananda akan diminta untuk menanggapi tentang video yang sudah ditampilkan. Yang keempat, Ananda akan dibentuk berkelompok. Yang kelima, Ananda akan saling berdiskusi memecahkan masalah berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nanti ada pertanyaan. Lalu yang keenam, Ananda per kelompok akan diminta untuk presentasi mengenai LKPD kelompok yang akan Ibu berikan itu nantinya. Lalu teman-teman yang tidak tampil dari kelompok lain boleh bertanya dan menanggapi persentase kelompok yang tampil. Kita akan menonton sebuah video. Silakan Ananda tulis poin-poin penting dari video yang akan Ibu tayangkan. Sudah siap untuk menonton video? Sudah. Apa kamu habis memecahkan zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok? Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah, hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Video yang kita tonton tadi bercerita tentang Dodo dan Aldo. Video ini menceritakan tentang apa? Zakat dan hukumnya yang harus dilakukan. Tentang zakat. Apakah tindakan Dodo yang meminta temannya untuk membelikannya bakso sebagai zakat sudah benar atau belum? Belum. Berarti tidak benar ya. Perilaku Dodo tidak benar. Pemahamannya tentang zakat juga belum benar. Nah, ini disampaikan materinya. Kelihatan. Nah, pengertian zakat. Tahukah kalian makna zakat? Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci, serta berkah. Nah, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Ya, lalu sedangkan secara istilah zakat itu artinya harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Lalu kemudian dalil tentang zakat atau ayat yang mendasari tentang zakat ini. Ya, dalilnya yaitu yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 43. Apa bunyinya? Bunyinya adalah, ayo kita baca sama-sama. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Apa artinya? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan artinya? Angkat tangan. Oke, Silvi. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Iya, itu arti dari surah Al-Baqarah ayat 43. Ada berapa macam zakat? 2. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok seperti beras sebanyak 2
pokoknya itu misalnya beras. Ya. Lalu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam. Orang yang berhak menerima zakat ini adalah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. amil, 4. mualaf, 5. rikab, garing, Yang keenam, garing, yang ketujuh, sabilillah, yang kedelapan. ibu sabil. Jadi ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Nah, tadi kan ada 2 macam tuh. Zakat ini ada 2 macam. Baik zakat fitrah maupun zakat mal diberikan kepada 8 golongan ini. Apa saja yang 8 tadi? Ada fakir, ada miskin, Amil, mualaf, rikab, garing, sabilillah, ibu sabil. Nah, inilah orang yang berhak menerima zakat. Mari kita mencoba menghitung zakat fitrah yang harus dikeluarkan keluarga kita masing-masing ya. Sebelum menghitung, mari kita simulasi dulu menimbang beras. Dengan Man. Ya, sekarang kita akan melakukan simulasi atau bermain peran. Nanti ada yang dituju ya. Jadi muzaki, jadi amil, lalu jadi mustahik zakat. Sebelumnya perhatikan ibu dalam menimbang berapa jumlah beras yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah. Paham? Ibu akan mempraktikkan jumlah beras yang oleh 1 orang. Berapa tadi jumlahnya? Yang harus dibayar? 25 kilogram. 5 kilo beras. Apakah kelihatan dari tempat Ananda semuanya berapa jumlah yang sudah tertera di timbangan? Ada berapa? Ada berapa kilo? 2. Harusnya berapa jumlahnya? 2,5. Apakah sudah pas? 2,5? Nah, sedikit lagi. Nah, apakah sudah pas 2,5 kilo? Sudah. Ini untuk berapa orang? 1 orang. Nah, sekarang ibu minta Rifki, Tommy, dan David maju ke depan. Ananda Rifki akan berperan sebagai muzaki. Apa arti muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Tommy akan berperan sebagai amil. Amil itu artinya pengelola zakat. Sedangkan Daib akan berperan sebagai mustahik atau orang yang menerima zakat. Ayo kita contohkan seperti apa alur pemberian zakat fitrah ini. Ini tuh berapa orang tadi? 1. Nah, ini si Rifki ya. Rifki yang mengeluarkan zakat. Coba perhatikan. Rifki memberikan kepada Tommy sebagai Amil. Nah, setelah amil memperoleh zakat atau mengumpulkan zakat, setelah Tommy mengumpulkan zakat, Tommy harus mengelola dan menyalurkan kepada Daib. Daib sebagai mustahik zakat. Sekarang Ananda, ibu minta untuk duduk berkelompok. Nah, sekarang Ananda sudah duduk berkelompok. Ibu minta 1 orang ketua kelompok untuk maju ke depan memperkenalkan nama kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1.
Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kelompok kami bernama kelompok Mustahid. Iya, terima kasih Rifki. Kelompok 1 dengan nama kelompok Mustahid. Kelompok 2, ketuanya silakan perkenalkan nama kelompoknya apa? Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Terima kasih Datif. Selanjutnya kelompok 3, siapa ketuanya? Ayo maju ke depan. Kelompok yang sebutkan nama kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dari kelompok saya Muzaki. Iya. Apa nama kelompoknya? Muzaki. Nah, anak-anak semuanya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang zakat fitrah. Lalu kemudian Ibu juga sudah menampilkan video. Ibu sekarang akan memberikan lembar kerja peserta didik dengan metode kelompok. Jadi kerjakan dengan kelompok ya. Paham? Jangan lupa gunakan bantuan ya. Saya jawabannya dibutuhkan dua. Apakah ada gunakan buku yang sudah diberikan ya, atau gunakan buku pelajarannya. Gunakan buku pelajaran. Cari jawabannya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan membacakan jawaban kami. Ya Pak, Ahmad berhak menerima zakat karena termasuk fakir, yaitu orang-orang yang sangat kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Iya. Jadi nomor 1 itu jawabannya Pak Ahmad itu Sebelum kelompok 2 kembali ke tempat duduknya, apakah dari teman-teman kelompoknya yang masih belum tampil ada pertanyaan untuk kelompok 2? Bu, Ada. oh iya, silakan. Apa nama istilah pengelola zakat? Pertanyaan dari kelompok 1. Apa jawabannya kelompok 2? Jawabannya adalah amil. Jawabannya adalah Amir. Bagaimana kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok ini, kelompok 3. Apakah sudah benar jawaban dari kelompok 2? Sudah. Jawabannya benar. Amir. Betul ya? Bagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan jawaban kami. Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri sebagai penyuci diri. Zakat mal dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, seperti emas, perak, atau hasil usaha. Nah, demikian penampilan dari kelompok 1. Bagus ya. Kita berikan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 1. Nah, di depan ini sudah ada tulisan lagu yang akan
akan kita nyanyikan. Lagunya itu iramanya Ingin ke Mekah gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah. Ibnu Sabil dan Qorim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Mereka semua itu mustahik zakat. Tepuk tangan kita semuanya. Ananda semuanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Tentang pengertian zakat. 2. Tentang dalil zakat. Apa dalil zakat? Al-Baqarah ayat 43. Ada berapa macam-macam zakat? 2. Apa yang 2 itu anak ibu? Iya. Lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, karim, sabilillah, fisabilillah. Ada 8 ya. Lalu berapa jumlah takaran zakat fitrah untuk satu orang? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak ibu mengenai materi hari ini, Ananda ibu minta untuk mengerjakan soal yang ibu bagikan. Paham? Paham. Sudah mengerjakan tugas individu, maka ibu akan melihat seperti apa pembelajaran hari ini. Hijau, tulis bagaimana perasaannya hari ini ketika belajar materi zakat. Sedangkan yang warna kuning, tulis materi yang kamu pahami. Setelah itu silahkan ditempel ini untuk perasaan sebelah sini. Sedangkan di sebelah sini nantinya adalah tentang materi yang kamu pahami. Ternyata sebagian besar anak ibu merasa senang pelajaran hari ini. Lalu anak ibu juga sudah paham tentang zakat. Karena seperti itu, untuk pengayaan Ananda ibu suruh untuk membuat gambar
alur penyerahan zakat fitrah dengan menggunakan poster. Buat gambar muzaki, buat gambar amil, lalu buat gambar mustahik. Paham? Namanya, tugasnya itu namanya mind map. Amil, lalu gambar mustahik. Paham ya? Paham. Sekianlah materi kita hari ini mengenai zakat. Minggu depan pembahasan kita adalah tentang infak, sedekah, dan hadiah. Sebelum pulang, mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kalau ada salah, ibu mohon maaf. Mari kita sudahi dengan baca hamdalah. Silakan ketua kelas pimpin kawannya untuk berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.